Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Karisma di sini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur dalam kondisi apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini di depan saya sudah ada box paket yang sangat berat sekali ya teman-teman. Sebenarnya sudah saya buka dikit dan intip-intip, tapi kelupaan untuk merekamnya. Ya, ini adalah inverter baru saya teman-teman. Sekaligus akan menjadi penanda perubahan sistem PLTS saya di awal tahun 2025 ini. Yang awalnya sistem saya bangun dari 12 volt, sekarang akan menjadi 48 volt. Ini adalah inverter prime low frekuensi dengan kapasitas power 3 kW dan voltase baterai input sebesar 48 volt DC. Pada paket penjualan, selain unitnya itu sendiri, kita juga mendapatkan buku petunjuk penggunaan ya teman-teman. Ini sangat berguna, terutama pada saat kita mau memasang dan melakukan setting awal pada sistem kita. Ini juga ada selipan kertas berbahasa Indonesia yang isinya adalah rekomendasi settingan yang ditulis secara singkat ya teman-teman. Jadi menurut saya ini mudah dipahami dan sangat membantu. Unitnya sendiri itu berat ya teman-teman. Mungkin 20 kilo ada sih ini. Saya sendiri merasa kesusahan dalam mengangkatnya. Di bawahnya ada kabel untuk menghubungkan baterai ke inverter. Dan setelah saya lihat ukurannya agak kecil ya teman-teman. Harusnya sudah benar sih, semakin besar voltase sistem baterai, maka arus akan cenderung kecil dan kabelnya juga tidak perlu yang terlalu tebal ya teman-teman. Selanjutnya ada bungkusan plastik yang berisikan baut dan resistor. Kemudian yang terakhir adalah plat besi untuk gantungan saat inverter dipasang di tembok. Itu aja ya teman-teman, barang-barang yang ada di dalam paket penjualan inverter ini. Pada bagian atas ada tulisan merek Prime dan di bagian bawah ada panel kontrol inverter. Pada panel kontrol inverter di sisi kiri ada penjelasan singkat penggunaannya. Di tengah ada layar LCD dan di sisi kanan ada tombol-tombol kontrol inverter itu sendiri, yaitu untuk on off inverter dan juga untuk memprogram inverter. Pada sisi bawah ada lubang-lubang yang difungsikan untuk menghubungkan dengan kabel-kabel ya teman-teman. Untuk lubang bagian kiri itu adalah jalur masuk dari solar panel dan jalur keluar menuju baterai untuk pengisian. Tetapi untuk inverter ini tidak dilengkapi dengan SCC ya teman-teman. Jadi kita tidak pakai itu. Kita hanya menggunakan yang di bagian kanan saja, yaitu input baterai, input listrik dari PLN, dan output listrik dari inverter. Untuk dapat memasang kabel-kabel itu, kita perlu melepas covernya terlebih dahulu teman-teman, dengan melepas beberapa baut pengunci di sisi kanan, kiri, dan bawah inverter. Untuk fitur unggulan ada di sini teman-teman. Di bagian atas itu ada konektor untuk modul tambahan. Jadi nanti bisa terkonek dengan aplikasi. Jadi inverter ini bisa dimonitoring lewat aplikasi ya teman-teman. Itu adalah fitur unggulan dari produk ini. Di bagian kanan inverter ada stiker spesifikasi inverter. Inverter ini model LS30248
Dan power yang bisa dihasilkan oleh inverter ini adalah 3000 watt menggunakan sistem baterai yaitu 48 volt. Plat gantungan kita pasang dulu di bagian belakang menggunakan baut yang sudah disediakan. Kita akan coba lihat juga panel konektor kabelnya ya teman-teman di dalam box bagian bawah. Jadi terlebih dulu kita buka cover bagian bawah ini. Di bagian kiri memang kosong ya teman-teman, karena inverter ini tidak ada fitur SCC di dalamnya. Dan saya memang memilih inverter tanpa SCC karena menurut saya SCC yang terpisah itu akan memberikan keleluasaan pada kita untuk memilih SCC, mau merek, kapasitas maupun jumlah SCC tersebut itu terserah kita. Pada bagian kanan ada konektor baterai dengan cover warna hitam untuk kutub negatif dan warna merah untuk kutub positif. Dan untuk melepas cover ini kita cukup melepas penguncinya saja dengan memutar ulirnya ini. Inverter ini sudah dibekali ATS di dalamnya, sehingga kita bisa temukan ada konektor AC input yaitu listrik PLN dan AC output yaitu listrik keluaran dari inverter ini. Jadi bisa kita simpulkan kita tidak perlu lagi menggunakan ATS secara terpisah. Untuk menunjang sirkulasi udara yang lebih baik, inverter ini juga dilengkapi dengan kipas di bagian bawah. Selanjutnya kita akan coba buka casing inverternya ini ya teman-teman. Soalnya saya juga penasaran seperti apa di dalamnya, walaupun sebenarnya saya juga tidak tahu tentang elektronik. Dan ini adalah isinya ya teman-teman. Karena ini inverter low frekuensi, maka ada trafo donatnya yang bikin inverter ini memiliki bobot yang sangat berat jika dibandingkan dengan inverter high frekuensi. Cukup rapi dan semoga bisa awet ya teman-teman. Untuk teman-teman yang penasaran berapa sih harganya? Jadi inverter ini saya beli dengan harga 3.600.000-an ya teman-teman. Sudah termasuk dengan diskon dan juga dapat gratis ongkos kirim. Gimana teman-teman? Apakah ini kemahalan? Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video dari saya.
Semoga berbagi dari saya yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat, semoga puasanya dilancarkan, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.